kali ini akan saya serahkan kepada Bapak Dede Mulyana Saputra. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih Bu Fani. Baik, untuk susunan acara pada pagi hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Menyanyikan lagu himne dan Mars Jaya PT Indonesia Power serta pembacaan visi misi perusahaan, 4. Sambutan Deputi GM Area 1, sambutan Manajer Engineering 1 dan 2 dilanjutkan dengan sosialisasi, sambutan dan sosialisasi dari Manajer Tools dilanjutkan dengan kegiatan workshop. Untuk pembukaan, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Pagi. Kan Insya Allah secepat, akurat, terbaik. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul di pagi hari ini ya di Bandung. Selamat sampai di sini dan juga semoga nanti sampai acara selesai kita dapat kembali ke rumah juga dengan selamat kami semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, nanti rencana di 3 hari ini kita berkumpul untuk terkait ini ya, ID Generation, sehingga nanti ini sesi kedua informasinya ya. Sebelumnya teman-teman area yang ini lebih fokuskan ke teman-teman di KS Tubun ya, dan juga untuk nanti diajarkan terkait bagaimana tentang writing skill ya. Baik, untuk acara pagi ini dengan resmi saya buka dengan ucapan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara 3 hari ini dengan resmi saya buka. Boleh teman-teman yang mulia. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu di Bandung. Jadi harapan kami semuanya ini fresh ya, dari wajah-wajahnya fresh ya, datang ke Bandung dari area Suralaya ada ya, ada Suralaya, kemudian dari Tanjung Priok ada Mas Dede ya, Tanjung Priok ada ya, tidak ada. Oh, Tanjung Priok nggak ada, mungkin sudah yang batch sebelumnya. Jadi anda kemarin ini salah satu orang yang beruntung diundang ke Bandung. Untuk suasana yang baru kemarin ada batch 1, nah ini sekarang saya bilang batch kedua lah ya. Harapannya nanti kita di next semester kita untuk meningkatkan program daripada pencapaian tadi disampaikan oleh Pak Ramon tadi, kita melakukan kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap knowledge management di MSU. Ini seru nih sedikit ini ya. Es cendol martabak Bandung. Enak diminum dan dimakan di siang hari. Jangan ragu dan jangan bingung. Mari belajar, tingkatkan ilmu di acara ini. Oke, udah ada slide-nya. Udah harus catatannya, jangan minta lagi. Nah ini tadi yang barusan ditanya Pak Dede ini. Saya mau jawab tapi udah keduluan Mas Fadli tadi. Leading 5 ya. Leading 5 itu untuk inovasi. Alhamdulillah MSU ini juara lah kalau inovasi itu. Saya lihat mulai dari dulu sampai sekarang selalu dapat nominasi atau juara di setiap lomba. Inovator-inovator MSU saya rasa masih banyak ini teman-teman ide-idenya. Silahkan nanti dieksplor ya, dieksplor lebih dalam lagi. Saya rasa dari tadi penjelasan Pak Indra itu betul sekali, banyak sekali sebenarnya peluang-peluang untuk inovasi. Bukan hanya di teknis, bukan hanya di teman-teman di area, tapi di teman-teman di KS Tubun pun banyak sekali sebenarnya yang bisa jadi bahan untuk inovasi. Nah ini dia, create ide di IPKU. Jadi ada dua cara untuk create ide, ada yang melalui aplikasi IPKU dan melalui website. Nah ini untuk yang pertama untuk melalui aplikasi IPKU. Next.
Ini cukup simpel sebenarnya teman-teman. Cuman memang ini IPku harus terkonek dengan VPN ya. Pakai kapsul VPN. Next. Ini melalui HP semua sudah bisa. Ini nanti ada ini enggak, Mas Dede? Apa namanya? Berapa yang paling banyak dapat hadiah di hari ini? Atau sampai 3 hari ke depan? Kita kasih 2 hari ke depan aja hari ini dan besok bagi siapapun pegawai yang upload ide di aplikasi inovasi akan dapat reward voucher belanja dan sebagainya. Silakan. Ini ada. Jadi penulisan jurnal ini sebetulnya gampang-gampang susah, cuma dia ada standarnya, jadi pedoman-pedomannya. Jadi nggak sekedar ditulis beres, itu nggak seperti itu. Jadi tergantung prosedurnya dari mana. Jadi itu ada prosedurnya. Terus ini tak saya angkat sebetulnya, kenapa kok bidang tool kok ngangkat rebleeding ya? Ini kan sebetulnya nyimpang, tapi menurut saya ini unik karena kita tidak fokus pada bidang tool saja, tapi untuk perusahaan. Nanti kita kembangkan skill-skill yang sudah ada, tetap kita kaji sama kita asah ya, supaya tidak lupa. Jadi nggak ingatnya tool terus ya. Senang apa kita hari ini? Bersenang-senang. Iya, bersenang-senang. Ingat, bersenang-senang. Oke, sebelum dimulai, ada yang mau ditanyakan dahulu? Nanti ada beberapa narsum. Salah satunya ada Pak Is di depan yang akan sharing mengenai penulisan karya ilmiah, terutama untuk di level internasional. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Bu, makan siangnya jam berapa? Tetap jam 12 ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan bertanya kembali, sedang apa kita hari ini? Dan satu lagi untuk Bapak dan Ibu yang aktif, di sana sudah ada warung. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu aktif, nanti akan saya berikan reward lumayan ya, supaya nggak ngantuk selama training. Oke, tanpa berlama-lama silakan Pak Is. Selamat pagi. Luar biasa pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya bersama dengan rekan-rekan, di mana bahwa saya nanti akan membawakan sedikit kemampuan yang nantinya adalah menjadi salah satu bagian di kita. Dan salah satu yang tadi disampaikan oleh Bapak Wahyu pribadi, mohon izin mungkin kalau ada yang salah. Ternyata membuat tulisan itu sebenarnya menyenangkan ya. Jadi kalau misalkan kenapa kita tidak bisa mengambil kesenangan, karena mungkin belum dapat feel-nya, rencana mungkin seperti itu. Dan di dalam proses ini ternyata yang kita akan coba lakukan adalah International Journal Write Skill. Nah ternyata kalau seperti ini saya berpikir agak lumayan, sebenarnya nggak ngeri-ngeri juga gitu ya Pak ya. Karena kalau misalkan kita lihat ya nanti kita akan coba lakukan sesuatu yang mungkin akan lebih mudah dan juga akan lebih menyenangkan gitu. Dan menulis ini akan kita bisa publikasi. Publikasi tersebut nanti akan kita bisa nikmati sampai panjang, sampai kita tidak ada. Nah inilah yang kita sebut dengan bekerja untuk keabadian. Artinya apa? Kalau misalkan saya sudah tidak dipakai di Politeknik Kelapa Sawit untuk saya bekerja sebagai pengajar, tetapi keilmuan saya bisa diterapkan oleh orang lain, di mana mungkin dari beberapa teman-teman di Kelapa Sawit, khususnya ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di Sumatera. Kalau di Jawa itu hanya sedikit sekali. Itu ilmunya bisa diadop sehingga nanti akan bisa didapatkan, oh ternyata seperti ini dan seperti ini. Nah, walaupun kita sudah tidak ada pun,
ini masih bisa diambil manfaat dari keilmuan itu sendiri. Selanjutnya, jurnal itu adalah tempatnya. Jadi tempatnya, kalau misalkan kita sebut dengan perpustakaannya, kita sebut dengan jurnalnya, atau tempat yang mempublikasikan terhadap paper kita. Apakah paper itu sendiri nanti akan bisa dimuat atau tidak bisa dimuat, itu adalah tergantung dari chief editornya itu sendiri. Kalau saya sebagai reviewer itu hanya memeriksa. Contohnya kalau misal ada seseorang masuk ke dalam jurnal, yang saya coba lakukan adalah di asimetrik, itu adalah Sinta 4 di Universitas Pancasila. Saya sebagai salah satu reviewer, kemudian ada jurnal yang paper yang masuk kemudian minta diperiksa. Kalau misalkan itu adalah kaidahnya sama dengan apa yang diinginkan oleh editor, berarti akan selesai. Tapi kalau misalkan tidak, itu nanti akan kita sebutnya apakah diperbaiki atau mungkin nanti akan paling jeleknya adalah di reject atau tidak diterima sama sekali, mungkin itu. Selanjutnya, klasifikasi paper itu ternyata kita golongkan menjadi 2. Jadi ini mungkin hanya sebagai pembahasan sedikit saja. Karena kalau misalkan saya lihat dari International Journal Writing Skill, itu ternyata posisinya ada di internasional. Ya, internasional. Nasional artinya yang biasanya kita pergunakan adalah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerah, bahasa Jawa mungkin. Kalau saya bagaimana membuat Wonocoroko, ini tidak termasuk ke dalam proses di sini. Atau mungkin bahasa Kalimantan, bahasa Dayak, bahasa Sulawesi, bahasa Toraja dan yang lain-lain. Bahasa nasional di sini tidak ada. Saya nggak tahu sudah ada yang dapat atau belum. Tapi berharap belum pernah dapat ya. Kita akan gerak-gerak badan sedikit, silakan. Kita akan menyanyi sambil menari. Karena tadi Pak Barnas, Pak Indra dan Pak Thomas sendiri bilang bahwa kita akan bersenang-senang ya Pak Dede. Jadi di kepala Bapak dan Ibu, Teteh dan Akang, karena kita sedang ada di Bandung. Kalau dilepaskan jurnal itu hal yang berat ya. Jurnal itu adalah hal yang menyenangkan buat eksplorasi apa yang Bapak dan Ibu sudah jalani. Sekarang kita akan dokumentasi dan siapa tahu bisa masuk ke tempat-tempat yang diinginkan ya. Oke, kita akan menari dan menyanyi. Ada yang punya anak umur 3 atau 5 tahun yang PAUD, sekolahnya PAUD? Silakan angkat tangan dulu. Pasti kenal lagu ini. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk milkshake banana. Oke, tangannya di depan dulu. Depan, semua ada di depan. Kalau bisa di atas sedikit seperti ini, di atas ya. Oke, di atas. Bayangkan Bapak dan Ibu adalah sebuah pisang. Tangannya di atas seperti ini, ya. Tanda pertamanya adalah seperti Bapak dan Ibu membuka pisang. Bisa kan? Gampang? Ya. Tapi ada lagunya. Lagunya open banana. Apa? Ya suka nemenin anaknya minum kayaknya apa? Ya. 1, 2, 3. Open banana, pinter. Kalau pemirsa bisa bahasa itu saya bisa menari dan menyanyi. Diikuti Bapak dan Ibu di sini. Gerakan kedua, misalnya sudah terbuka, kita akan potong-potong. Tangan kanan di depan, tangan kiri mau potong. Ya, sambil menyanyi banana, cut banana. Bisa? Langsung dicoba. Yakin Bapak dari Ibu bisa. 1, oke, tangannya di depan. Kita mulai memotong pisangnya. 1, 2, 3. Cut banana, cakep ya. Sekarang gerakan ketiga. Nanti pisangnya sudah dipotong-potong. Kita mau blender. Ya, pisangnya dimasukin blender, di depan blendernya shake banana dan harus hot. Oke, pisangnya sudah dimasukkan. Bapak dan Ibu silakan tangannya di depan sambil mengepal. Ibaratkan sebuah blender.
potong. Dan gerakan keempat, si banananya sudah jadi, milkshake-nya tinggal diminum. Drink banana, drink banana. Bisa? Kita coba. Silakan katanya. Saya ajak ketinggian ya? Iya. Saya di depan ya? Ya? Oke, sini. Drink banana, drink banana. Bisa? Kita coba. 1, 2, 3. Drink banana, drink banana. Cakep. Gerakan pertama membuka pisang, kedua memotong, ketiga blender, keempat pinter semua. Kita coba dengan tangan di atas. Langsung bisa ya? Ya, bisa. Oke. Tangan di atas. Siap. 1, 2, 3. Open banana, open banana. Cut banana, cut banana. Shake banana, shake banana. Drink banana, drink banana. Keren, di belakangnya bisa jalan banana. Sekali lagi, tadi belum kompak. Tadi baru ngapalin, sekarang menghayati. Oke? Kita coba tangan di atas. Ya, 1, 2, 3. Open banana, open banana. Cut banana, cut banana. Shake banana, shake banana. Drink banana, drink banana. Banana. Oke, terima kasih. Silakan coba dari dulu. Kita ibaratkan pisang yang terbentuk harus open mind di dalam membuka si kemasannya kita ya, open mind. Lalu ketika ilmu masuk, kenapa nggak bisa kita telan bulat-bulat? Kita harus potong-potong dulu. Sekaligus itu, kalau kata orang Sunda itu nggak akan mungkin kuat lah. Tiber-boy atau apalah istilahnya. Jadi potong-potong dulu baru kita nikmati. Setelah kita nikmati, baru di blend dengan bidang kerja kita minum yang baru tersebut. Dan baru bisa kita nikmati sesungguhnya dengan meminumnya tadi ya. Seperti itu.